Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dikutip dari kitab Hosea pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Hape au dunian jahu bade bata molak di tano Mesir. Jala di bata dukon niau da ngadong tinadam. Jala da ngadong si pangulu dukon ni au. Hidup seturut firman Tuhan. Tuhan menyertai umatnya dan ia selalu hadir di dalam kehidupan para umatnya. Hal ini adalah sebuah hal yang benar-benar nyata dan kita imani. Di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kuasa Tuhan senantiasa menyertai dan tangan pengasihannya menopang kita di dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel kala itu. Sejak di tanah perbudakan hingga keluar dari tanah perbudakan tersebut, Allah senantiasa menyertai bangsa tersebut. Mereka berhasil keluar dari tanah perbudakan bukan karena kekuatan mereka. Bangsa itu mampu lepas dari perbudakan itu bukan karena kehebatan dan kepintaran mereka, tetapi karena kasih Allah yang menyertai dan menopang bangsa Israel. Tetapi bangsa itu tidak menyadari hal tersebut, sehingga mereka melakukan dosa, menyembah ilah-ilah dunia, dan menjauh dari Allah. Hal ini membuat Allah murka, dan di dalam nats ini dinyatakan bahwa murka Tuhan akan menimpa mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita menyadari di sepanjang perjalanan kehidupan kita Allah senantiasa menyertai kita? Setiap hari kita dijagai. Setiap hari keluarga kita disertai dan dilindungi oleh Allah. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa kasih Allah senantiasa menemani langkah kehidupan kita, maka janganlah pernah mencoba menjauh dari Allah. Hal itu akan membuat Allah murka dan menjadi kesedihan kepada kita sendiri. Tetapi ketika kita menyadari kasih Allah senantiasa menyertai kita, maka kita pun haruslah bersyukur dan setia hidup di dalam tuntunan tangan pengasihannya. Maka sukacita pun akan melingkupi kita. Bagaimanakah caranya agar kita dapat senantiasa hidup di dalam tuntunan dari Tuhan? Bangsa Israel menerima tuntunan dari Allah melalui hukum Tauratnya. Kita pun di dalam menjalani kehidupan kita ini, hiduplah di dalam tuntunan oleh firman-Nya. Firman Tuhanlah yang akan menopang kita. Firman Tuhanlah yang akan mengajari kita melakukan hidup yang benar. Marilah senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan dan meninggalkan perbuatan dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik atas firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami agar tetap senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan agar tetap sentiasa hidup seturut dengan firman-Mu.
Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami. Bimbing kami para jemaat-Mu ini Tuhan agar dapat melaksanakannya seturut dengan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kepada para orang tua dari tiap-tiap keluarga, berikanlah sukacita di dalam kesehatan dan panjang umur. Berikanlah kepintaran dan kebijaksanaan kepada seluruh anak-anak-Mu yang masih di dalam proses studi, agar mereka dapat mengikutinya dengan baik dan menjadi bekal di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa, kami adalah umat-Mu yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.